Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak Asep Perfiudin SIMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Perkenalkan, nama saya Anggi Saputra. Mungkin di sini saya akan membahas tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Mungkin langsung saja untuk pembahasan materi pertama, yaitu sini ada apa itu MSDM, definisi dan pentingnya. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah pendekatan strategis dan terintegrasi dalam pengolahan aset paling berharga. Ini melibatkan perancangan, implementasi dan pengolahan sistem yang bertujuan untuk memaksimalkan kinerja karyawan guna mencapai tujuan strategis perusahaan. Manajemen dapat dipahami sebagai suatu cara yang efektif dan efisien untuk bisa memenuhi tujuan dari suatu organisasi. Selanjutnya yaitu di sini ada tujuan manajemen SDM. Yang pertama itu meningkatkan kinerja karyawan, memastikan bahwa setiap karyawan dapat bekerja secara optimal dengan memberikan pelatihan yang tepat, memberikan umpan balik konstruktif, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja karyawan. Yang kedua yaitu memastikan kepuasan karyawan. Karyawan yang puas adalah karyawan yang produktif. Manajemen SDM bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu merasa dihargai dan puas dengan pekerjaannya. Ini melibatkan memberikan kompensasi yang adil, peluang pengembangan karir, dan penciptaan budaya kerja yang positif. Yang ketiga adalah mendukung strategi bisnis. Manajemen SDM tidak hanya berfokus pada karyawan, tetapi juga pada bagaimana sumber daya manusia dapat mendukung tujuan strategis perusahaan. Yang keempat ada menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Manajemen SDM bertujuan untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan nyaman bagi karyawan. Ini mencakup segala hal mulai dari kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja hingga program kesejahteraan karyawan. Materi selanjutnya yaitu manfaat sumber daya manusia. Yang pertama meningkatkan kinerja dan produksi karyawan. Yang kedua meningkatkan kuantitas dan kualitas produk. Yang ketiga meningkatkan efisiensi energi. Yang keempat mengurangi biaya produk sekaligus meningkatkan daya saing perusahaan. Yang kelima mengurangi kerusakan barang, produk, dan mesin produksi. Yang keenam mengurangi tingkat kecelakaan di tempat kerja. Yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh karyawan kepada konsumen atau mitra perusahaan. Materi selanjutnya yaitu fungsi utama MSDM. Yang pertama ada perencanaan SDM. Perencanaan atau perencanaan personalia adalah perencanaan personel secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan perusahaan, berkontribusi terhadap pencapaian tujuan. Yang selanjutnya ada perekrutan dan seleksi. Perekrutan dan seleksi adalah proses menarik dan memilih individu yang paling sesuai untuk mengisi posisi yang dibutuhkan, seperti audisi untuk sebuah pertunjukan besar. Perekrutan melibatkan menarik talenta terbaik dan menilai mereka melalui berbagai tahap seleksi seperti wawancara dan tes kemampuan. Yang selanjutnya ada pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan mencakup pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka. Ini bisa berupa pelatihan teknis, pengembangan kepemimpinan, atau program mentoring. Yang selanjutnya ada manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses menilai dan meningkatkan kinerja karyawan secara berkelanjutan. Ini melibatkan penempatan tujuan, pemantauan kinerja, memberikan umpan baik, dan melakukan evaluasi kerja. Yang selanjutnya yaitu manajemen kompensasi dan manfaat. Fungsi ini mencakup perencanaan dan pengelolaan gaji, insentif, dan manfaat lainnya bagi karyawan. Tujuannya adalah memastikan bahwa kompensasi yang diberikan adil dan kompetitif, sehingga karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja lebih baik. Yang selanjutnya yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Menjamin keselamatan dan kesehatan karyawan di tempat kerja adalah prioritas utama. Fungsi ini melibatkan penerapan standar keselamatan,
program kesehatan dan tindakan pencegahan risiko, seperti penyediaan perlengkapan perlindungan bagi pemain, memastikan bahwa mereka dapat bermain dengan aman dan terlindungi dari cedera. Materi selanjutnya yaitu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan SDM adalah proses antisipatif yang memastikan organisasi memilih jumlah orang yang tepat dengan keterampilan yang tepat pada waktu yang tepat untuk memastikan tujuan strategis. Sini ada analisis kebutuhan, menentukan jumlah dan jenis karyawan yang dibutuhkan di masa depan. Analisis ketersediaan, menilai pasokan SDM internal dan eksternal yang tersedia. Pengembangan strategi, merumuskan rencana untuk merekrut, melatih, atau mengurangi tenaga kerja. Nah, materi selanjutnya ada perekrutan dan seleksi. Perekrutan atau rekrutmen umumnya dipahami sebagai pencarian dan perolehan pelamar sumber daya manusia yang potensial dan berkualitas dengan tujuan memilih kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan posisi. Yang selanjutnya ada seleksi. Tujuan proses seleksi karyawan, manajer personalia menggunakan proses seleksi untuk mempekerjakan orang yang tepat untuk pekerja dan bisnis. Tujuan utama dari proses seleksi adalah untuk memberikan saran kepada bisnis tentang cara mempekerjakan pekerja yang akan memenuhi persyaratannya. Selanjutnya di sini ada pelatihan dan pengembangan meningkatkan kompetensi karyawan. Pelatihan dan pengembangan adalah investasi krusial untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan karyawan. Sini ada pelatihan teknis, mengajarkan keterampilan spesifik yang dibutuhkan untuk pekerja, pengembangan kepemimpinan, mempersiapkan karyawan untuk peran manajerial di masa depan, pengembangan soft skill, meningkatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi, dan pemecahan masalah. Ini tidak hanya menguntungkan individu tetapi juga mendorong pertumbuhan dan inovasi organisasi. Materi selanjutnya yaitu di sini ada kompensasi dan manfaat, menghargai dan memotivasi karyawan. Sistem kompensasi dan manfaat yang adil dan kompetitif sangat penting untuk menarik, mempertahankan dan memotivasi talenta. Di sini ada gaji dan upah, pembayaran langsung atas pekerja yang dilakukan. Yang selanjutnya ada manfaat kesehatan seperti asuransi kesehatan, tunjangan gigi, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada pensiun dan tabungan, rencana pensiunan dan opsi tabungan jangka panjang. Selanjutnya ada bonus dan insentif, penghargaan berdasarkan kinerja individu atau tim. Untuk materi selanjutnya di sini ada hubungan industrial, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Hubungan industrial berfokus pada pengelolaan hubungan antara manajemen dan karyawan termasuk serikat pekerja. Di sini ada negosiasi kolektif, perundingan antara manajemen dan perwakilan karyawan mengenai kondisi kerja, penyelesaian konflik, mediasi dan arbitrasi untuk mengatasi perselisihan di tempat kerja. Kebutuhan hukum, memastikan semua praktik ketenaga kerjaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, tujuannya adalah menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan produktif bagi semua pihak. Cukup sudah untuk pembahasan materi. Mungkin di sini saya akan membacakan kesimpulan. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah proses strategis untuk mengolah potensi manusia dalam organisasi agar efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan. Konsep dasarnya mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap seluruh aktivitas SDM seperti perekrutan, pelatihan, dan manajemen kerja. MSDM penting untuk mengoptimalkan kontribusi karyawan, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan budaya kerja yang positif dan kondusif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pembahasan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.